Iya kan dia naik kan sampai gemeter-gemeter kan. Naik Pak, saya nunggu di bawah ini. Padahal tinggal sedikit lagi Pak ini. Maksudnya tuh fokus lah kerja gitu, jangan sampai ada yang lupa. Pokoknya waktu itu pernah kejadian acaranya Ivan Gunawan apa di itu gempa Pak. Lantai 11 atau lantai 9 gitu gempa jadi turun. Oh dia posisi lagi di atas? Di atas Pak. Oke, ketemu lagi di Kiss. Ini gue lagi syuting OVJ, Pak Wendy Cagur juga lagi syuting Lapor Pak. Nah, gue culik asistennya, ini dia Bopak. Pak, nama asli apa sih? Nama benerannya tuh R. Ahmad Kurniawan Pak. R. Ahmad, lu kenapa bisa ke Bopak dipanggilnya? Ada gara-gara ada drummernya Jer Cianton teman saya dulu. Gara-gara ada namanya Wawan. Nah, ada satu lagi nama temen Wawan. Akhirnya ngelihat saya kayak somplak begitu. Nggak pantas nama lu Wawan, Bopak aja deh, Bopak. Gitu. Akhirnya dipanggil Bopak sampai sekarang. Sampai sekarang. Nah, ini Bopak nih awalnya kenal Wendy. Agak unik, coba ceritain. Pertama kali lo kenal Pak Wendy di mana? Jadi awalnya tuh saya waktu itu nyari kerjaan, dapatlah freelance itu di IO. Nah pas IO itu temen nawarin nih, gitu mau nggak jadi freelance? Kebenaran ada acara nih, ada produk itulah pokoknya off air. Nah lu LO-in Wendy Cagur. Yaudah boleh. Kan saya diajak Pak, waktu itu kalau nggak salah di Bogor kalau nggak salah. Nah, lo nge-LO-in nih dampingin. Iya, dampingin, ngurus-ngurusin kebutuhan dia, hotel, makan, terus rundown-nya semuanya saya urus gitu. Itu pertemuan pertama. Nah, itu. terus akhirnya kerja sama Pak Wen jadi asistennya gimana? Selesai saya kerja ngurusin Pak Wendy waktu di event itu, dia nanyain, Pak, lu lagi aman nggak, lagi bebas nggak kalau nggak salah gitu kan? Aman Pak gitu, lu mau nggak kerja sama gue gitu kan? Iya boleh Pak gitu, coba dulu gitu kan. Akhirnya di calling, ya udah dibantuin waktu itu program di TPI dulu yang di daerah mana Pondok Gede kalau nggak salah. Yang pertama kali lu kerja sama Wendy berarti nggak waktu itu Wendy syuting acara itu tuh? Ya acara di situ kalau nggak salah Cak Lontong kalau nggak salah waktu itu. Oh ingat. Yang talk show malam-malam. Nah ya itu. Kalau nggak salah itu awalnya pertama kali itu. Oke, dan sekarang lu udah berapa lama sama Wendy? Sekitar 12 tahun kalau nggak salah pokoknya. Sebelum YKS deh Pak. Sebelum YKS udah sama Wendy. Berarti Cagur masih bertiga tuh ya? Masih bertiga. Dan ceritanya tahu. Jadi Bopak nih salah satu orang yang mendampingi perjalanan Cagur juga. Waktu itu gue sama Amrol, sama Bang Am gue, Wendy sama Pak Bopak, sama ada satu lagi Pak Magel ya? Iya. Ini ada namanya siapa lupa siapa? Narji sama Pak Boleh. Pak Boleh ya. Pak Agus. Iya, Pak Agus. Iya. Oke, Pak, sekian lama dampingi Pak Wendy. Pak Wendy orangnya gimana sih? Pak Wendy orangnya lucu Pak, asik gitu. Cuman dia punya kayak parno, ketakutan tinggi gitu, ketinggian, parnoan gitu-gitu. Jadi overthinking itu takutnya saya itu mikir kalau dia punya ngerasa kayak gitu tuh kayak takut kerjaannya tuh terhambat gitu. Pengaruh ke kerjaan tuh takutin. Syukur alhamdulillah tuh Pak Wendy bisa ngendalin itu aja moodnya sih. Benar. Nah lu tuh tahu banget kan kalau Wendy fobia ketinggian. Iya. Misalnya kayak mau naik pesawat. Iya. Nah biasanya apa lu tahu nggak rutinitas Wendy sebelum dia naik pesawat keluar kota? Waduh, panik, nggak bisa tidur Pak, tegang banget di pesawat. Oke. Minum obat tidur kagak mempan juga pokoknya. Oh itu tegang banget. Nah posisi lu sebagai asisten yang mendampingi, apa yang lu kasih ke dia? Apa yang lu sampein biar dia lebih tenang pada saat mengalami masa-masa parno-parnonya dia mau ketinggian? Paling saya semangat udah Pak, bawa santai aja, kalau nggak bawa tidur nggak bisa gitu, nggak bisa. Pokoknya Pak Wen itu
yang penting saya sih udah bilangin ke Pak Wendy kalau apa kasih masukan segala macam. Cuman kembali lagi kan ke Pak Wendy-nya yang punya kondisi badan, jadi dia sendiri yang bisa ngatur. Jadi ya begitu aja. Iya, Udah, ya, paling kita udah ngingetin doang. paling lo bisa kedampingin ya. Iya, ngedampingin Karena aja. apapun yang disampaikan sama kita, termasuk gue, Iya, lo, iya. itu mungkin nggak bisa semudah kita menyampaikan. Iya, betul. Karena dia yang mengalami. Dia yang mengalami, benar. Nah, jadi Wendy nih guys, gue tau banget kalau mau keluar kota dia sengaja malam tuh begadang. Nah, betul. Gak Terus mempan, tapi. mau naik pesawat dia minum obat anti mabok, Anti mabok. minum 2. Iya. Tujuannya biar tidur di pesawat. Iya. Beberapa kali sempet dapat tidurnya, tapi banyak kali juga yang akhirnya dia nggak bisa tidur. Iya. Gak mempan pokoknya percuma. Dan lu ngelihat banget kalau Wendy stres kalau mau kayak terbang. Diem, nggak ngomong, udah diem aja pokoknya, diem, pakai kacamata diem. Tidur nggak bisa udah Pak, mau tidur aja. Ya, kalau Doa, saya mah paling- ngantuk tidur Pak. Paling doa ya. Iya doa. Udah pokoknya jangan geger aja pokoknya pesawat itu. Oh, jangan gerak. Iya jangan Oke. gerak. Lu pernah nggak ngalamin pesawat goyang dan lu ngelihat turbulence? Panik ya, sendiri, bingung, langsung diem gitu aja Pak. Saya ngeliatin aja, udah mau ngomong apa lagi gak bisa juga. Dan nggak cuma pesawat, kadang dia hotel juga nggak Ya, mau yang hotel, lantainya. nggak boleh tinggi-tinggi. Nah, nggak boleh di lantai berapa atau batasan maksimal lantai? Ya lantai 3 tuh udah tinggi banget dah. Oh, buat Pak Wendy. Iya. Jadi lu selalu ngomong ke Iya, yang ngundang. Cuman pernah rekor waktu itu acara TV apa itu ya, syuting di helipadnya Bang Mega itu dia. Iya, iya. Sempet agak berat, kesel juga sih maksain kreatifnya nyuruh ke atas ya nggak mau Pak Wendy, udah pokoknya gitu dah, pokoknya nggak mau. Oh, itu acara YKS gue ingat. Jadi masing-masing talent dikasih hal yang paling menakutkan buat dia. Misalnya si Rapi takut apa, Rapi suruh ngapain sama rambutan. Nah, Wendy takut ketinggian. Tantangan waktu itu buat Wendy suruh nginjekin kaki di helipad salah satu gedung. Iya, iya. Akhirnya tapi kecak. Bang Mega. Iya kan dia naik kan sampai gemeter-gemeter kan. Naik Pak, saya nunggu di bawah ini. Padahal tinggal sedikit lagi Pak, ini helipad ini tangga sedikit lagi. Nggak mau. Itu udah ya lantai 3 aja udah tinggi banget Pak itu. Oke, fobia tinggi. Terus apa lagi? Yang bikin Wendy marah biasanya apa? Ya kalau kita ada yang lupa Pak, biasanya. Barang. Ya barang atau apa. Maksudnya tuh fokus lah kerja gitu, jangan sampai ada yang lupa. Pokoknya memang sih tugas saya juga ngingetin kan Pak, jadi barang-barang ataupun apa tuh jangan sampai ada yang lupa gitu, apalagi sampai hilang gitu. Ya cuman negor aja sih, nggak ada gimana-gimana, cuma negor aja dikasih tahu kayak gitu. Oke. aja. Berarti lu tuh ikut berangkat dari rumah Pak Wendy atau ketemu di lokasi syuting? Biasanya dari rumah Pak Wendy. Oh, jadi lu prepare barang juga di sana? Prepare barang dulu, kebutuhan syuting hari ini apa, kita siapin, habis itu berangkat bareng kita pulang pun ke rumah Pak Wendy dulu baru saya nginep. Kecuali kalau kayak kerjaan tuh sampai kayak biasanya bulan puasa gitu, kadang ketanggung mau balik mendingan nginep kayak gitu, cuman jarang kayak gitu Pak. Oke. Pernah berantem nggak sama Pak Wendy? Nggak pernah Pak. Nggak pernah ribut? Nggak pernah ribut. Debat-debat, Nggak pernah, saut-sautan nggak pernah? Nggak pernah. Oke. Momen kapan Pak Wendy marah banget sama lo? Apa ya? Waktu lo apa? Sampai dia tuh ngamuk banget. Ada nggak? Nggak sampai nggak. Disuruh apa ya? Pokoknya Apa ada yang ketinggalan? Apa? suruh ngasih ke orang itu saya salah ngasih jumlah uang sih Pak. Oh, oke, lo disuruh Cuman nyampein. terlalu banyak, cuman ya maksudnya Pak ini sebenarnya lebih ke fokus sih, harus lebih ke fokus sih Pak. Itu Oke. aja sih. Oh, waktu itu Pak Wendy marah banget untuk masalah yang itu. Gimana ini paling itu doang. Habis itu ya udah. Pak Wendy orangnya juga gak dendaman, palingnya segitu doang sih Pak. Oke, nah Wendy kan pelawak nih, sering bercanda. Kalau kesehariannya gimana sih? Keseharian ya memang apa ya, karena kadang lucu gitu, kadang fokus karena kan dia banyak urusan yang bisa kayak konten YouTube-nya segala macam, dan itu saya juga kalau di sepanjang jalan paling saya ketiduran di mobil. Dia telepon atau main game kayak gitu-gitu aja. Oh, berarti banyak seriusnya juga. Cuman kalau pas lagi ngumpul di rumah rame-rame
ngumpul sama teman-teman juga, teman-temannya Pak Wendy juga suka lucu dah parah. Kocak tuh. Oke. Nah, Pak, sekian lama kenal sama Pak Wendy, akhirnya lo ngelihat Pak Wendy sebagai sosok yang pekerja keras. Nah, gimana lo ngelihat? Karena kan dia sekarang kerjaannya lagi banyak banget nih. Pak Wendy itu kalau untuk kerjaan dia bukannya hanya sekedar bisnis ataupun uangnya, dia benar-benar ngejiwain dan loyal Pak. Jadi dia selalu total. Total banget. Jadi dia lebih ke apa yang dia nyaman gitu. Maksudnya itu mau gimana pun itu, kalau dia nggak nyaman dia nggak mau. Gitu. Dan loyal dan setia kawan, saling ngebantu, apalagi lawakan ya. Maksudnya itu misalkan ada pemain yang gimana sering nge-backup kayak gitu, ngerti lah, nggak ada yang namanya harus di depan, harus gimana over, nggak. Oke. Nah, kalau di lokasi syuting nih, misalnya lu tahu nggak misalnya dia lagi bete atau nggak? Tahu. Iya, diam. Nah, dia diam kalau bete. Pak. Oh, dia tipikal bukan orang yang ngomong kalau bete. Iya. Oh, dia lebih diam aja udah. Iya, diam. Kalau lagi bete sama kalau lagi asal lambungnya kamu. Oke. Ya diem aja diem. Cuman ya udah, waktu dia take profesional tetap. Nah, itu yang saya salutin. Waktu itu pernah kejadian acaranya Ivan Gunawan gempa, Pak. Oke, di luar kota? Bukan, di Kuningan kalau nggak salah, lantai 11 atau lantai 9 gitu gempa, jadi turun. Oh, dia posisi lagi di atas? Di atas, Pak. Kejadian gempa? Wah, itu dia hal yang paling dia takutin turun bawah semua, pemain turun semua, tamu turun bawah semua, dan dia harus, udah selesai nih kan, orang udah pada naik, udah mulai, Pak Wendy nunggu ada kayak sejaman lebih, mesti naik lagi, akhirnya mau diganti, kalau nggak salah waktu mau diganti perannya sama Ari Tulang, siapa? Ari Untung. Ari Untung. Ari Tulang koreografer. Ari Untung. Ya, koreografer siapa, Pak? Koreografer Ari Tulang. Iya, Ari Tulang. Cuman kata Pak, ya udah nggak usah. Itu mau nggak mau Pak, kita ke atas. Itu saya ngeliat banget di sebelum set dibuka tuh dia gini. Udah Pak, tenang Pak. Tapi akhirnya pas begini masuk Pak, mulai biasa. Di situ lo ngeliat banget perjuangan dia ngelawan rasa takut. Melawan rasa takut tuh best itu. Susah Pak ngelawannya itu. Iya, karena sebelumnya kejadian gempa itu yang paling dia takutin. Lu waktu Wendy ke mana, Singapura apa yang kita ada acara Cakura, ada acara MC di atas gedung, di atas hotel. Saya nggak ikut, belum pernah. Nah, Wendy tuh keluar dari lift ngerayap, Pak. Iya, nah itu. Karena itu sisi bangunan temboknya semuanya kaca. Iya. Jadi Wendy tuh keluar ngerayap gini, nyampe ke kamar. Kalau di lift aja kan suka pegang gitu kan, dim. Gitu, saking takutnya gitu. Gue pernah nggak ditegur sama Wendy gara-gara gue bercandain dia di dalam lift, gue loncat. Iya, gue gitu. Nggak ditegur sama Wendy. Waktu itu gue baru tahu dia takut ketinggian. Gue baru tahu, udah lama banget baru tahu. Di lift nih kan tinggi nih. Gue beneran, dia cemberut sama gue. Oke. Nah, Pak Wendy itu berarti misalnya lu bikin kesalahan, dia langsung negor apa diem? Kalau ke teman partner syuting kan dia lebih ke diam. Nah, kalau ke tim? Kalau ke tim kan saya sama Ferdi. Ya palingan dia tuh disimpan kalau udah gimana baru diomongin. Gitu. Ya kita mengakui kalau kita salah, kita minta maaf. Gitu. Kita nggak ngulangin lagi. Oh, dia bilang ke lo salahnya gini. Ya, lu kalau ini Pak, gini. Oke Pak, ya saya minta maaf kayak gitu. Oke. Nah, tadi lo bilang Wendy itu ada keluhan asam lambung. Emang itu yang sering ini ya dia? Suka kambuh? Asam lambung itu bisa juga dia tuh karena makanan. Kalau enggak parnoan tadi, kepikiran kayak itu tuh kambuh. Oh, berarti ngaruh dari pikiran? Pikiran, kayak kerjaan ataupun apa itu kambuh, langsung lari ke asam lambung. Itu yang mesti ini Pak, tuh jaga banget moodnya. Oh, jadi kalau misalnya stres, ada apa pikiran yang lagi jadi beban buat dia, asam lambungnya suka kambuh. Nah, kalau kambuh tuh apa sakit atau dia lo kasih obat? Keringetan, ada obatnya juga, saya kasih obat. Keringetan, terus udah gitu kepala puyeng kayak nyesek gitu. Pernah waktu itu asam lambungnya kambuh, kita lagi syuting di daerah Kebun Jeruk.
Udah kita bawa ke UGD Pak, daerah situ rumah sakit, saking paniknya dia gitu. Emang kondisinya parah? Pokoknya nggak tahu ya dia ngerasain, pokoknya parah banget, udah pucet sampai kita panggil patwal. Panggil patwal, udah sempet patwal udah nganterin gitu. Oke, seandainya ada hal yang pengen lo rubah dari Pak Wendy, sisi apanya? Apa dari sisi istirahat sih, sama rokok, sama minum air putih yang banyak gitu. Oh, dia tuh minumnya harus dingin ya? Iya, es teh manis, kayak gitu-gitu. Nah, air putihnya kurang. Tapi ini sih lagi mencoba banyakin minum air putih yang biasa, pakai galon termos yang gede gitu. Nah, cuman nggak tahu ya, Pak Wendy sih bilang kalau dia nggak minum es teh manis tuh lemes gitu Pak. Gitu, kalau air putih agak kurang ini, cuman ya itulah saya harap ini paling bagus sih air putih sih sama mengurangi rokok sih. Lo sering kasih masukan Pak banyak minum air putih gitu? Saya kasih tahu masukan kayak gitu. Oke, harapan lo, doa lo buat Pak Wendy apa sih Pak? Buat Pak Wendy intinya semoga Pak Wendy itu selalu sehat, makin sukses, dan selalu sayang keluarga, teman-teman, dan pokoknya paling utama sih jaga kesehatan itu aja. Karena kalau kita udah sakit Pak, susah gitu, susah maksudnya itu dalam karirnya, untuk keluarganya juga segala macam, sama teman-teman TV kayak gitu, termasuk saya juga gitu, karena nomor satu itu kesehatan. Nah, Pak Wendy tuh deket banget ya sama anak-anaknya ya? Deket banget gitu. Sering ya main gitu, Audi Kauki kayak gitu-gitu kan. Jadi walaupun dia sibuk di pekerjaan, dia meluangkan waktu banget buat anak-anaknya. Iya. Kadang anak-anaknya sekali-sekali ikut syuting si Kauki kadang-kadang. Cuman kan lagi Covid kayak gini kan jangan dulu keluar kan Bang. Iya. Nah, Pak Wendy tuh sempet kena juga kemarin ya? Kena Pak. Kena semua keluarga. Sekeluarga. Alhamdulillah. Si Kauki yang belum. Oh, Kauki enggak? Kauki Alhamdulillah. Kalau di lingkungan Pak Wendy, Kauki sama saya yang belum. Oh, lu belum? Belum, alhamdulillah. Sampai sekarang? Alhamdulillah. Keren, jaga-jaga terus. Gue udah kena semua Pak. Gue, bini gue, anak gue, semuanya udah. Sempet satu rumah semua kena tuh gitu. Belum Pak. Belum. Nah, si Ferdi. Oke, Pak Wendy kan termasuk yang overthinking, parnoan nih. Nah, untuk kondisi kemarin lagi banyak itu, banyak kejadian COVID. Wah, itu takut Pak, maksudnya semprot gitu nggak? Jadi kalau kita datang ke rumah disemprot dulu, cuman kadang awal-awalnya nih jangan masuk ke area ini gitu kan, segala macam. Ya udah kita ngertiin juga, kita juga nggak mau bawa penyakit kan Pak gitu. Jadi tetap sampai rumah kita steril. Terus masalah kerjaan juga kita benar-benar hati-hati, antara Pak Wendy juga mikir kerja atau enggak gitu ya. Oh, sempat mikir gitu juga waktu kondisi itu, waktu lagi parah-parahnya. Lagi parah-parahnya sempat mikir kerja atau enggak segala macam. Ya akhirnya ya kita semangatin, support ya Bismillah aja Pak. Gitu. Tetap jaga prokes gitu, kesehatan segala macam. Selama kerja sama Pak Wendy, Bapak udah bisa beli apa aja? Alhamdulillah Pak. Rumah doang sih Pak. Oh, motor sih udah ganti ya. Nambah. Motor nambah, mobil udah punya. Ada udah. Rumah ntar lagi di Lampung di proses tahu. Iya. Oke lah. Bapak terima kasih banyak udah ngobrol-ngobrol banyak. Ini, ya. Ada yang mau lo tahu nggak dari Pak Wendy apa ke Bopak? Ada yang mau Garla? Apa? Penghasilan. Aduh. Gede nggak penghasilan jadi asistennya Wendy Cagur? Pokoknya sama Cagur gede Pak. Kayak enak kasih tahu. Jelas. Takutnya yang lain ngiri. Iya. Alhamdulillah. Gila. Semuanya makmur. Alhamdulillah. Temen gua aja baru kerja sebulan udah DP motor. Waduh. Ya adalah. Bopak sekali lagi terima kasih sudah ngobrol-ngobrol. Bopak sehat terus dampingi saudaraku, sahabat terdekat gue Wendy Cagur. Semoga Bopak dilancarkan, sehat, makin banyak rezekinya. Okay. Thank you udah jadi tamu di kisah seputar asisten artis. Nah, buat kalian pengen tahu
asisten siapa lagi, tulis aja di komen. Pengen tahu sisi banyak karena orang yang paling tahu karakter si artis salah satunya adalah asistennya. Thank you Bapak. Sama-sama Iya. dari Salam buat ini. istri sama Ya, anak. siap. Thank you, bye bye.